Salam jumpa pemirsa, saya Hidayat Arisi kembali hadir menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Nah, pemirsa, Anda pasti sering mendengar profesi notaris, namun tidak jarang banyak yang belum mengetahui berbagai hal yang menjadi tugas dan fungsi notaris. Nah, notaris merupakan profesi yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam penanganan berbagai macam hal administrasi hukum negara Indonesia. Keberadaan notaris itu diantaranya membantu membuat perlindungan hukum kepada masyarakat untuk mengesahkan berbagai dokumen penting yang sering kita dengar seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, kontrak, dan lain sebagainya. Nah, selain berbagai macam tugas notaris tadi, ada juga hal-hal yang lain mungkin akan kita tanya-tanyakan nih langsung kepada ahli dan pakarnya dari teman-teman Kemenkumham lagi yang sudah hadir di studio iNews kali ini. Apa kabar Mas Hermanto dan juga Mbak Wiwin? Alhamdulillah, Ya, baik. terima kasih sudah hadir kembali di Bincang iNews kali ini ya. Oke, untuk tema kali ini kita akan membicarakan tentang tugas dan fungsi notaris. Gitu. Mungkin dari Mas Hermanto dulu nih, saya penasaran. Notaris itu yang saya dengar biasanya tugasnya hanya untuk membuat akte dan juga jual beli properti, misal seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan tugas yang lainnya dari notaris itu. Baik, terima kasih Mas Yayat. Kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangannya, dari definisi notaris ini adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh pemerintah itu untuk membuat akte otentik. Baik itu akte yang sifatnya diwajibkan berdasarkan peraturan, seperti misalnya akte fidusia, kemudian akte pendirian koperasi, yayasan, dan badan usaha lainnya. Kemudian juga akte yang sifatnya sesuai dengan kepentingan para pihak. Contohnya akte perjanjian perkawinan, akte hutang piutang, kemudian akte wasiat dan sebagainya. Itu dari definisinya. Tapi kalau kita melihat sekarang Mas Yayat, perkembangan jasa yang diberikan oleh notaris ini sangat strategis dan dibutuhkan masyarakat, terutama yang berkepentingan di bidang hukum perdata atau privat. Kalau kita melihat zaman dahulu mungkin para masyarakat kita itu banyak bertransaksi jual beli, kemudian perjanjian, hutang piutang, itu hanya berdasarkan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Namun seiring dengan meningkatnya perselisihan, sengketa di dalam transaksi-transaksi tersebut, masyarakat mulai beralih untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum itu menggunakan jasa notaris. Baik. Oke, nah sekarang notaris kan tidak berdiri sendiri ya, dia berhubungan dengan instansi-instansi lain, misalnya dengan Kemenkumham. Nah, apa kaitannya notaris dengan instansi kantor wilayah Kemenkumham? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Yayat, tadi perlu saya tambahkan sedikit. Baik. Bagaimana bisa masyarakat itu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum? Yaitu dengan produk yang dia keluarkannya itu akte otentik, di mana akte otentik ini merupakan alat bukti terkuat di dalam persidangan kalau dia disidangkan. Kemudian di dalamnya juga bisa dicantumkan hak para pihak, mana kewajiban, mana haknya, kemudian juga termasuk di dalamnya penyelesaian ketika terjadi sengketa atau wan prestasi dalam perjanjian dan kesepakatan para pihak itu. Baik. Kaitannya dengan Kemenkumham tentunya ini sangat berkaitan erat Mas Yayat, karena di antara salah satu tusi kantor wilayah yaitu memberikan layanan kenotariatan, yaitu di bidang keadministrasi notaris, kemudian pengawasan maupun pembinaan notaris yang ada di wilayah. Baik. Apakah pola atau pattern dari setiap akte itu sama dari setiap notaris? Jadi polanya itu di setiap wilayah di Indonesia itu sama dan kemudian dilaporkan ke Kemenkumham seperti itu? Kalau untuk produk akte otentiknya itu karena rujukannya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris maupun perubahannya, itu pola intinya harusnya sama. Baik. Adapun pengembangan bahasa dan sebagainya itu tergantung dari notaris, masing-masing notaris. Baik, seperti itu. Nah, ini kalau dengar tadi untuk fungsinya itu langsung ke masyarakat, apakah bisa menyebut notaris sebagai pejabat publik begitu ya? Ya ini yang perlu diluruskan, sebenarnya pejabat umum dengan pejabat publik kalau kita melihat dari peraturan perundang-undangan itu sedikit berbeda. Oh, berbeda. Baik. Ya,
Berbedanya di mana kalau persamaannya sama-sama memberikan layanan kepada masyarakat, perbedaannya kalau pejabat publik itu berada dalam badan atau lembaga pemerintah. Jadinya dia digaji dengan anggaran pemerintah. Adapun notaris yang merupakan pejabat umum ini tidak diberikan gaji oleh pemerintah. Oke, berarti kita menyebutnya notaris sebagai pejabat umum bukan pejabat publik. Baik. Oke, pejabat umum ini sendiri diangkat oleh pemerintah serta diberikan wewenang dengan tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Nah, ini bagaimana prosedurnya notaris ini bisa diangkat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk melayani masyarakat? Kalau untuk prosedur pengangkatan notaris itu tentunya dengan merujuk juga kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, di antaranya yang kami dapat sebutkan, dia harus berpendidikan minimal Magister Kenotariatan, MKN. Kemudian juga punya pengalaman di bidang kenotariatan, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Banyak, Mas. Nanti bisa kita lihat di Undang-Undang Jabatan Notarisnya. Berarti masyarakat yang menjadi klien seorang notaris ini berhak ya untuk menanyakan kelayakan dari profesi notaris tersebut, begitu. Seperti menanyakan legalitas profesinya, kemudian pendidikannya, seperti itu ya? Kalau menanyakan kemungkinan tidak, Mas ya. Karena kalau sudah ada pelang izin usaha itu sudah layak biasanya. Sudah melalui proses-proses yang cukup panjang untuk bisa diangkat menjadi seorang notaris. Baik. Nah, ini saya penasaran tadi agak tergelitik dengan produk yang dikeluarkan oleh notaris ini sendiri. Nah, apakah produk-produk itu nantinya bersifat rahasia, bahkan pemerintah pun tidak boleh mengetahui isi dari transaksi yang ada di dalam urusan notaris dengan masyarakat tersebut? Mungkin kita akan ngebahasnya melalui PMPJ tadi, Mbak ya. Apa sih PMPJ tadi, Mbak? Nah, PMPJ ini merupakan prinsip yang ditujukan untuk lebih mengenali pengguna jasa, baik dari sisi karakteristik pengguna jasa maupun profil ataupun pola transaksi pengguna jasa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. TPPU itu apa? Tindak Pidana Pencegahan Pencucian uang. Oke, money laundry berarti ini. Berarti tugasnya notaris ini sebagai subjek begitu ya, yang kalau seandainya melihat sebuah indikasi gitu, menjadi whistleblower yang melaporkan tindakan yang dilakukan oleh misalnya masyarakat tersebut jika ada indikasi ke pemerintah begitu. Iya, sebenarnya terkait dengan PMPJ ini notaris adalah pihak pelapor. Jadi berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, notaris masuk sebagai profesi pihak pelapor. Jadi mempunyai kewajiban untuk menerapkan PMPJ. Dan jika ada terindikasi, maka bisa melaporkan ke PPATK. Berarti notaris ini tidak hanya bekerja untuk untuk masyarakat, namun berada di tengah-tengah antara masyarakat dan juga pemerintah, begitu? Iya, notaris memang bukan hanya melayani masyarakat, tapi juga diharapkan oleh pemerintah untuk membantu pemerintah terkait dalam penanganan kasus TPPU dan TPPT. Baik. Ini cukup menarik sekali, Mbak, tapi kita mungkin akan bahas nanti untuk PMPJ ini karena pertanyaan saya akan banyak nih tentang PMPJ. Nah, kita kembali dulu ke Mas Hermanto tentang produk hasil profesi notaris ini berfungsinya seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan break. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama Bincang iNews. Selamat pagi, Peribibas! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
bersuara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang iNews kali ini. Masih dengan Mbak Wiwin dan juga Mas Hermanto tentang tugas dan fungsi notaris tadi. Kita kembali ke Mas Hermanto tentang pertanyaan saya yang mengenai produk hasil profesi notaris ini berfungsi seperti apa. Tadi pernah disebut akte tadi ya, seperti contohnya akte jual beli begitu. Baik, terima kasih Mas Yayat. Jadi yang perlu kami tekankan di sini bahwa produk dari notaris itu berupa akte otentik. Baik. Di mana akte otentik ini memiliki kekuatan hukum sempurna sebagai alat bukti terkuat, di mana banyak sekarang masyarakat memanfaatkannya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, termasuk juga untuk menghindari sengketa-sengketa di kemudian hari. Misalnya ada transaksi pinjam-meminjam atau perjanjian kerjasama dan sebagainya. Nah, untuk menghindari sengketa-sengketa di belakang hari, masyarakat sekarang beralih untuk menggunakan jasa notaris. Beda halnya dengan yang dahulu. Dan yang perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa karena notaris ini merupakan pejabat umum, dia berwenang untuk membuat akte selama seluruh akte ya, seluruh jenis akte selama belum dikhususkan kepada pejabat tertentu. Contohnya di Indonesia ada dikenal dengan istilah pejabat pembuat akte tanah, PPAT. Ya. Ini berbeda dengan notaris. Profesi yang berbeda dengan notaris yang diberikan kewenangan untuk membuat akte khusus terkait dengan jual beli tanah. Kemudian ada juga pejabat catatan sipil yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuat akte kelahiran, kemudian akte perkawinan, perceraian, kematian, dan sebagainya. Baik. Nah, itu pasti ada pengikatan hukum dong dari akte-akte yang dikeluarkan oleh notaris tersebut ya. Nah, apa kaitannya notaris dengan Kanwil Kemenkumham? Kaitan notaris dengan Kanwil Hukum dan HAM tentunya erat sekali Mas Yayat. Ya. Karena di antara salah satu tusi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yaitu memberikan layanan di bidang kenotariatan. Baik itu bersifat administrasi, kemudian pengawasan maupun pembinaannya. Baik. Iya, dan mengingat notaris memiliki peran yang cukup penting dalam hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi nih, Mas Hermanto. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana peran Kanwil Kemenkumham dalam pembinaan dan pengawasan terhadap notaris ini? Baik, karena dia merupakan profesi yang diangkat oleh pemerintah, tentunya harus ada pengawasan dan pembinaannya. Ada dua lembaga atau badan pemerintah yang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada notaris. Yang pertama, ada istilahnya Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di setiap kabupaten kota dan juga ada di ibu kota provinsi. Yang kewenangannya adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terkait dengan kode etik notaris, kemudian perilaku notaris, dan pelaksanaan tugas jabatan notaris. Kemudian lembaga atau badan yang kedua adalah Majelis Kehormatan Notaris yang berkedudukan di ibu kota provinsi, tepatnya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Majapahit nomor 44 Mataram. Kewenangannya adalah untuk melakukan pembinaan kepada notaris dan pemberian atau penolakan izin untuk pemeriksaan notaris terkait dengan suatu tindak pidana.
Baik. Itu Mas Yayat. Oke, ini kan kita melihat dari sudut pandang saya sebagai masyarakat ya. Kalau seandainya saya rubah point of view-nya menjadi seorang saya merupakan pemerintah begitu ya. Nah, tugas dan fungsi notaris ini yang jarang juga kita dengar dan merupakan tugas serta fungsi notaris untuk mengisi PMPJ dan prinsip mengenali pengguna jasa. Begitu. Itu hubungannya antara notaris dan pemerintah itu apa sih Mbak tentang PMPJ? Iya, jadi profesi notaris ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Sehingga dengan diterapkannya PMPJ oleh notaris, maka akan notaris lebih mengetahui dari karakteristik pengguna jasanya, profil maupun transaksi pengguna jasa. Dari situ dapat dilihat tingkat resiko, apakah pengguna jasanya itu termasuk resiko rendah, sedang ataupun tinggi terkait dengan TPPU maupun TPPT itu. Berarti notaris di sini fungsinya untuk mempelajari juga nih untuk misalnya isi transaksinya tersebut apakah mencurigakan atau tidak begitu ya, dan kemudian dilaporkan ke PPATK. PPATK, iya. Begitu. Oke, sebagai apa posisi notaris dalam PMPJ ini? Ya, notaris ini menerapkan PMPJ dalam membina hubungan usaha dengan pengguna jasanya. Baik. Terutama terkait dengan tugas notaris, tugas profesi notaris tentang pembelian dan penjualan properti dan pendirian, pembelian maupun penjualan badan hukum. Baik. Di situ profesi notaris menerapkan PMPJ. Dan juga selain itu notaris juga menerapkan PMPJ ini pada saat terjadi transaksi keuangan baik dalam bentuk dalam mata uang rupiah maupun mata uang lainnya yang nilainya paling sedikit atau setara dengan 100 juta rupiah. Baik. Juga notaris menerapkan PMPJ jika terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan TPPU maupun TPPT itu. Berarti ada skala ini ya, skala resikonya. Iya, ada skala resiko yang harus notaris berikan penilaian terhadap pengguna jasanya. Baik. Nah, langkah dan tahapan apa yang dilakukan untuk mengenali pengguna jasa dan instrumen data atau informasi apa saja yang harus diketahui oleh notaris untuk mempelajari tentang PMPJ ini? Terkait dengan penerapan PMPJ, jadi notaris pada awalnya itu menginformasikan kepada pengguna jasanya tentang penerapan PMPJ ini dan memberikan formulir CDD kepada pengguna jasanya. Kemudian selanjutnya notaris melakukan verifikasi pengguna jasanya dengan melakukan wawancara untuk mengetahui informasi lebih jauh tentang pengguna jasanya. Nah, selanjutnya notaris juga dapat meminta dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang seperti KTP, NPWP, dan juga bisa melakukan konfirmasi kepada instansi yang berwenang tersebut. Baik, skala resiko ini dari resikonya itu skalanya dari mana aja sih Mbak? Rendah mungkin atau sampai ke berapa tahapan begitu? Iya. Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Notaris sebenarnya sudah mengeluarkan informasi atau panduan bagi notaris yang akan memudahkan dalam penilaian skala resiko tersebut. Nah, untuk penilaian itu berupa penilaian resiko sektoral profesi notaris yang beresiko tinggi. Itu dikelompokkan ke dalam beberapa aspek, baik dari aspek profil pengguna jasa, aspek bisnis pengguna jasa, wilayah ataupun jenis jasa, produk, dan negara asal pengguna jasa. Oh begitu. Iya. Mungkin bisa spill dikit nih Mbak untuk profil pengguna jasa ini yang paling beresiko nih apa sih Mbak? Untuk profil pengguna jasa yang mempunyai resiko tinggi itu adalah pengusaha atau wira swasta dan juga pegawai swasta serta korporasi perseroan terbatas. Oke, untuk wilayah sendiri di Indonesia ini yang memiliki risiko tinggi itu di mana? Lombok termasuk nggak? Iya, tentunya di daerah istimewa, daerah khusus ibu kota ya, Jakarta ya, yang mempunyai resiko tinggi terkait dengan resiko PMPJ ini. Baik, konfidensial gini kalau sananya Lombok ini menjadi daerah yang rawan nggak? Itu berdasarkan ini ya Pak, penilaian asesmen dari
Kemenkumham dan Majelis Kehormatan Notaris. Jadi mungkin Lombok ini masih belum sebagai mempunyai resiko tinggi. Berarti masih di bawahnya ya, antara sedang atau mungkin masih resikonya rendah. Iya, seperti itu. Untuk wilayah ya. Wilayah. Iya. Kalau negara sendiri? Negara sendiri kalau untuk negara asal pengguna jasa itu yang di Indonesia saat ini yang mempunyai resiko tinggi terutama dari pengguna jasa yang berasal dari Cina, kemudian Malaysia, Singapura, dan negara Asia lainnya. Berarti cukup negara yang maju ya, yang memiliki resiko tinggi seperti ini. Nah, tadi berkaitan dengan PMPJ ini, itu berkaitan dengan hal yang berbau apa ya, pencucian uang. Berarti ada uang yang dibahas dalam PMPJ ini. Apakah hanya notaris saja yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan PMPJ ini? Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda setelah berikut ini. Kita akan kembali tetap bersama Bincang iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang iNews kali ini. Tadi seru sekali Mbak Wiwin, kita ngomongin tentang PMPJ ya, dan PMPJ ini berkaitan dengan pencegahan TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Nah, kalau berbicara pencucian uang pasti ada angka dan nominal yang tersebutkan begitu, yaitu minimal 100 juta tadi ya. Tapi apakah hanya profesi notaris saja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan PMPJ, Mbak? Iya. Bukan hanya notaris, profesi notaris saja yang mempunyai kewajiban untuk penerapan PMPJ. Jadi berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, terdapat beberapa profesi yang juga mempunyai kewajiban untuk penerapan PMPJ, yaitu profesi advokat, PPAT, akuntan publik, dan perencana keuangan. Baik, berarti memang berurusan dengan perjanjian dan juga keuangan begitu ya. Nah, ini kapan penerapan PMPJ dilakukan oleh notaris? Penerapan PMPJ dilakukan notaris saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa, dan juga saat notaris meragukan kebenaran informasi dari pengguna jasa tersebut. Serta tadi saat adanya transaksi keuangan yang menggunakan rupiah ataupun mata uang asing lainnya yang paling sedikit bernilai 100 juta rupiah. Baik. Itu. Oke, ini berarti produk-produk yang dikeluarkan tadi berhubungan dengan PMPJ juga ya, yang dikeluarkan notaris ya. Nah, ini produk-produknya ini pengen balik lagi ke Mas Hermanto nih. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat ya. Misalnya hubungan bisnis, kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Kewenangan-kewenangan notaris selain membuat akta otentik ini apa saja, Mas? Banyak Mas Yayat ya.
selain pada pokoknya adalah akte autentik, notaris juga berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan pengasahan tanda tangan. Kemudian menetapkan kepastian tanggal surat-surat di bawah tangan, kemudian membukukan surat-surat di bawah tangan, membuat salinan dari asli surat-surat di bawah tangan, kemudian termasuk juga melakukan penyuluhan hukum, tapi khusus terkait dengan pembuatan akte. Kemudian juga membuat risalah lelang dan kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, nah ini notaris kan juga manusia biasa nih, mungkin kadang melakukan kesalahan begitu ya. Ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh badan atau lembaga pemerintah yang ada? Ya, tadi kami sudah jelaskan ada 2 badan atau lembaga yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, MPD, Majelis Pengawas Notaris, dan MKN, Majelis Kehormatan Notaris. Oh, itu berbeda yang 2 itu ya? Kalau mungkin masyarakat menemukan ada indikasi atau dugaan notaris ini melakukan pelanggaran, baik yang sifatnya kode etik, kemudian perilaku, ataupun pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat administratif, maka bisa langsung melaporkan ke MPD, Majelis Pengawas Notaris Daerah. Itu prosedurnya. Kalau mungkin masyarakat tidak tahu atau kesulitan untuk mendapatkan alamat sekretariatnya, bisa langsung datang ke kantor wilayah. Kemudian untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terkait dengan suatu tindak pidana, maka masyarakat dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian. Kemudian pihak kepolisian yang akan meminta izin kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memeriksa notaris yang bersangkutan atau untuk meminta fotokopi minuta akte untuk diperiksa dokumen-dokumen tersebut. Nah, perlu diketahui juga ada 4 unsur atau 4 hal yang perlu ada di dalam surat permohonan yang diajukan oleh aparat penegak hukum. Yang pertama adalah dijelaskan di sana siapa notarisnya, namanya siapa. Kemudian yang kedua, kedudukannya di mana, lokasi kerjanya. Kemudian yang ketiga, nomor akte yang berkaitan dengan tindak pidana. Yang keempat, ini yang paling penting, bagaimana kronologis kejadian perkara yang mengkaitkan notaris atau akte yang dibuatnya. Nah, setelah menerima surat permohonan dari aparat penegak hukum, maka MKN melakukan pemeriksaan terhadap notaris selama dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal permohonan itu diterima. Dalam hal 30 hari kerja belum memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap disetujui. APH bisa memanggil langsung dan memeriksa notaris. Kemudian ada beberapa kriteria, Mas Yayat, yang perlu diketahui kapan seorang notaris itu disetujui untuk dilakukan pemeriksaan terhadap APH. Yang pertama, adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan akte notaris yang merupakan produknya, atau surat-surat yang ada dalam penguasaan notaris. Kemudian yang kedua, belum gugur hak menuntut sesuai dengan ketentuan daluarsa. Kemudian yang ketiga, adanya penyangkalan tanda tangan oleh salah satu pihak atau lebih yang ada di dalam akta. Kemudian yang ketiga, adanya dugaan penambahan atau pengurangan isi akta. Dan yang terakhir adalah adanya dugaan pemunduran tanggal akta atau diistilahkan dengan antidatum. Berarti ini akan ada pernah ada ya terjadi perselisihan antara masyarakat atau kliennya dengan notarisnya ini dan diselesaikan oleh tadi apa namanya? 2 lembaga, MPD, MKN. Ya, MKN. Oke. Ada. Baik. Itu sering terjadi nggak sih? Dan itu manusiawi, Mas, ya. Iya. Namanya manusia, pasti ada mungkin kesalahan administratif, kemudian ataupun mungkin tindak pidana. Baik. Ini saya tergelitik dengan tentang apa ya, kesalahan-kesalahan juga kesilapan lah dari fungsi dan tugas notaris tadi. Misalnya contoh untuk apa ya, jual beli tanah misalnya, yang ternyata itu jual belinya gaib gitu, tiba-tiba ada seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu ya, karena saya akan kembali ke Mbak Wiwin sebentar tentang PMPJ tadi. Nah, Mbak Wiwin, sejak kapan sih aturan penerapan PMPJ diberlakukan bagi notaris? Ya, untuk pelaksanaannya sih di tahun 2020 ya, Mas. Ya. Tetapi di tahun 2019, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengeluarkan surat edaran terkait panduan penerapan PMPJ bagi notaris. Oke. Iya, tapi mulai pelaksanaannya itu di awal tahun 2020.
Apakah rata semua notaris di Nusa Tenggara Barat sudah mengetahui tugas dan fungsi PMPJ ini, Mbak? Pastinya sudah, karena Kanwil Kumham NTB telah memberikan sosialisasi dari tahun 2020 sampai dengan saat ini kepada seluruh notaris di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Baik, kalau berlangsung baru 4 bulan nih, mungkin 4 tahun ya, maaf ya. Mungkin bisa dijelaskan tahapan awal PMPJ apa saja yang akan dilakukan oleh notaris. Dan sebagai pengingat lagi, PMPJ merupakan prinsip mengenali pengguna jasa, yang dimana sekarang posisi notaris itu merupakan subjek atau pelapornya. Yang dilaporkan ini biasanya adalah kliennya atau masyarakat yang menggunakan jasa notaris tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan tadi, Pak, pertanyaan saya tentang tahapan awal yang akan dilakukan oleh notaris untuk PMPJ? Iya, jadi untuk penerapan PMPJ ini sebenarnya ada 3 tahap ya, Mas. Iya. Tahap pertama itu identifikasi, tahap kedua verifikasi, dan tahap ketiga itu pemantauan. Nah, di tahap identifikasi ini, notaris memberikan informasi tentang penerapan PMPJ kepada kliennya. Baik. Dan juga memberikan formulir CDD. Selanjutnya, untuk di tahap verifikasi, notaris dapat melakukan wawancara untuk mengenal ataupun meminta keterangan lebih lanjut dari pengguna jasanya. Baik. Dan juga meminta data dukung berupa dokumen yang dikeluarkan dari instansi yang berwenang seperti NPWP ataupun KTP. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu tahap pemantauan, notaris melakukan pemantauan terhadap transaksi pengguna jasa. Ini bisa dapat dilihat dari transaksi pembayaran melalui baik secara tunai maupun non-tunai, dan juga pelaku transaksinya, nominal transaksi maupun tanggal transaksi. Serta notaris juga tetap dapat melakukan upaya pengkinian terhadap data maupun informasi dan dokumen pendukung dari pengguna jasa bila ada perbaikan. Baik, ini seperti saya dapat gambaran ini fungsi PMPJ ini seperti perbankan juga gitu ya. Verifikasi formulir CDD ini dilakukan oleh notaris dengan menggandeng instansi apa aja sih, Mbak? Misalnya kalau bank itu yang digandeng adalah OJK, BI Checking, kepolisian segala macam seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda. Setelah jeda pariwara berikutnya kita akan kembali di Bincang Anyus, tetaplah bersama kami. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews kali ini. Nah, saya masih ngobrol-ngobrol dengan Mbak Wiwin dan juga Mas Hermanto tentang tugas dan fungsi notaris dan juga PMPJ tambahannya ya. Yang PMPJ saya banyak sekali tergelitik, ternyata tugas notaris tidak hanya untuk membuat akta saja begitu. Nanti setelah saya berbicara dengan Mbak Wiwin, Mas Hermanto nih pengen saya tanyakan tentang apakah MKN juga memiliki kendala-kendala yang terjadi selama bekerja sama dengan notaris seperti itu. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya tadi, Mbak Wiwin, saya pengen dijawab dulu ya tentang verifikasi formulir CDD ini dilakukan notaris dengan menggandeng instansi apa saja, dan apakah data dari masyarakat yang menjadi klien atau terlapor tadi dimasukkan database-nya ke Kemenkumham atau hanya disimpan ke notarisnya saja? Iya, kalau untuk formulir CDD ini sudah merupakan formulir baku dari PPATK. Jadi notaris dapat mendownload juga formulir CDD ini di aplikasi AHU. Nah, untuk terkait dengan pelaporan ke PPATK itu sebenarnya kalau terindikasi ada transaksi keuangan yang mencurigakan terkait TPPU dan TPPT itu baru dilaporkan ke PPATK. Baik. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dokumen dari penerapan PMPJ tersebut. Seperti itu, Mas. Baik. Nah, berarti berbeda ya dengan perbankan misalnya. Misalnya Bank A memiliki catatan yang buruk. Misalnya saya sebagai nasabah begitu ya. Nasabah saya udah memiliki BI checking yang jelek seperti itu. Kemudian saya pindah ke Bank B. Bank B pasti akan mengetahui saya memiliki catatan jelek di Bank A sebelumnya, sehingga apapun urusan perbankan saya itu akan sulit sebelum saya memperbaiki status BI checking saya yang jelek tadi itu. Apakah sama juga statusnya alur dari PMPJ ini? Mungkin kalau termasuk hasil penilaian resiko tinggi itu mungkin ada catatan ya di PPATK, tapi kalau untuk notaris saja itu hanya mempunyai kewajiban untuk menerapkan PMPJ. Baik. Dan jika ada yang beresiko tinggi baru dilaporkan ke Kumham ataupun ke PPATK. Baik, berarti PMPJ ini disimpan dulu hanya di notaris itu saja ya, satu notaris saja. Disimpan. Baik, apakah notaris melaporkan setiap penerapan PMPJ secara rutin per bulan ke Kemenkumham? Sebetulnya tidak melaporkan secara rutin ya untuk penerapan PMPJ yang telah dilaksanakan. Jadi notaris itu mempunyai kewajiban untuk menyimpan semua dokumen pelaksanaan PMPJ tersebut itu paling sedikit 5 tahun sejak notaris berakhirnya hubungan dengan pengguna jasa. Dan juga untuk dokumen yang ditata usahakan itu meliputi dokumen transaksi pengguna jasa, dokumen pengguna jasa dan pemilik manfaatnya, serta korespondensi antara notaris dengan pengguna jasanya. Nah, untuk dokumen itu yang dapat disimpan baik dalam bentuk asli ataupun salinan dan juga formulir elektronik atau dalam bentuk lainnya yang tentunya nanti bisa dapat digunakan sebagai alat bukti. Kalau untuk pelaporannya nanti itu notaris tidak perlu melaporkan ke Kanwilkumham, cuman nanti Kanwilkumham akan mengawasi pelaksanaan PMPJ dari notaris itu. Baik, berarti ini nanti kalau pun tidak dilaporkan, Kemenkumhamnya langsung mendatangi misalnya begitu untuk menanyakan dari laporan PMPJ tadi. Iya, keuntungan dari kewajiban dari notaris menyimpan dokumen PMPJ tersebut, nanti jika sewaktu-waktu PPATK ataupun otoritas yang berwenang lainnya meminta data kepada notaris, maka notaris wajib memberikan dokumen dan informasi paling lambat 3 hari semenjak diterimanya surat permintaan informasi tersebut. Baik, kalaupun saya terjadi nanti jelek-jeleknya misalnya ya ternyata ada indikasi pencucian uang ataupun tindakan kriminal tadi, PMPJ ini bisa menyelamatkan kepala dari notaris ini sendiri, gitu ya? PMPJ inilah yang memberikan perlindungan terhadap notaris dari tindak pidana TPPU tersebut. Baik, ini sebenarnya sebuah bantuan ya untuk melindungi dirinya dia. Kalau seandainya nanti ini sebenarnya tugas notaris ini cukup riskan ya, karena banyak sekali terdapat misalnya kayak penipuan ataupun penggelapan segala macam yang akhirnya notarisnya terlibat dalam masalah-masalah tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah-masalah tadi, Mas Hermanto,
punya pengalaman nggak sih di kesekretariatan MKN yang bisa diceritakan mungkin dalam pelaksanaan tugasnya? Apakah MKN memiliki kendala-kendala yang berarti seperti yang saya tanyakan tadi? Secara substansi mungkin tidak ada Mas Syed ya, cuma mungkin secara administrasi terkait dengan penjadwalan waktu sidang pemeriksaan notaris. Nah ini sedikit kendala, karena perlu diketahui juga bahwa keanggotaan MKN maupun MPD itu terdiri dari 3 unsur. Ada namanya unsur pemerintah, itu dari Kemenkumham, kemudian ada unsur dari notaris itu sendiri yang merupakan profesional yang sudah memiliki masa kerja tertentu dan diberikan kepercayaan oleh ini untuk mewakili di keanggotaan MPD maupun MKN. Dan yang ketiga ada dari unsur ahli dan akademisi. Nah, di mana para anggota MPD maupun MKN ini adalah orang-orang profesional yang menduduki jabatan-jabatan strategis di masing-masing bagian atau unsur ini, sehingga untuk mendapatkan waktu mereka yang sama untuk melakukan persidangan atau sidang pemeriksaan itu yang sedikit tidak menjadi kendala. Itu aja mungkin Mas ya. Baik, ini saya akan sedikit keluar nih pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya tergelitik tentang fungsi dan tugas notaris gitu ya. Kalau saya melihat biasanya di jalan gitu, Notaris Hidayat Adiasih, notaris dan PPAT. Apakah notaris wajib hukumnya untuk menjadi PPAT itu atau tidak? Ya, tadi sedikit kami sudah mengulas bahwa notaris dengan PPAT itu 2 jabatan yang berbeda. Notaris tidak wajib menjadi PPAT, begitupun sebaliknya. Tapi banyak notaris yang merangkap menjadi PPAT itu dibolehkan karena memiliki hubungan kerja yang ada ikatannya. Di mana itu? Yaitu pembuatan akte. Tadi sudah kami jelaskan bahwa akte secara umum itu merupakan kewenangan notaris sampai dengan dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang mengecualikannya contohnya satu tadi, pejabat pembuat akte tanah dikhususkan untuk membuat akte jual beli tanah. Baik. Itu dia Mas. Berarti notaris ini ada di bawah naungannya Kemenkumham gitu ya? Betul. Sedangkan kalau saya bekerja sebagai PPAT maka di bawah BPN. Iya, betul sekali. Dan salah satu yang berbeda juga kalau untuk proses pemeriksaan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, notaris itu pemeriksaannya wajib meminta izin dulu kepada MKN, Majelis Kehormatan Notaris yang ada di wilayah. Adapun untuk produk dari PPAT seperti akte jual beli tanah dan sebagainya itu tidak perlu izin ke MKN. Baik. APH atau aparat penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan pemanggilan langsung kepada yang bersangkutan. Baik, untuk tugas dan fungsi notaris ini sendiri apakah itu bersifat rahasia atau publik? Misalnya kalau kita kemarin ngomongin soal fidusia itu bisa diakses semuanya di situs AHU ya. Kalau saya tugas fungsi notaris, akte yang dikeluarkan ini bersifat rahasia atau tidak sih Mas? Ya, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun perubahannya, itu dijelaskan bahwa notaris wajib menjaga rahasia dari produk akte otentik yang dibuatnya untuk kepentingan para pihak. Ini juga dicantumkan di dalam ikrar ketika notaris itu diambil sumpah jabatannya pada saat pelantikannya. Jadinya notaris wajib merahasiakan akte maupun surat-surat dan keterangan yang berkaitan dengan pembuatan akte itu. Berarti yang hanya bisa mengakses ini adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam akte tersebut? Betul. Yang bisa mengakses pertama para pihak yang berkepentingan yang terdapat namanya di dalam akte, kemudian ahli warisnya mungkin. Ahli warisnya juga ketika para pihak ini telah meninggal, maka ahli warisnya juga berhak untuk mendapatkan, dan aparat penegak hukum dengan catatan mendapatkan izin dari MKN. Baik. Majelis Kehormatan Notaris juga berhak untuk mengetahui mendapatkan salinan fotokopi minuta akte yang merupakan asalnya adalah kerahasiaan. Baik. Untuk publik. Baik, ini ngomong-ngomong soal kerahasiaan ini berhubungan dengan PMPJ ini. PMPJ artinya notaris harus melaporkan isi dari akte, kemudian transaksi apa saja yang terjadi itu kepada Kemenkumham seperti itu ya. Nah, apakah dengan melakukan PMPJ tidak bertentangan dengan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya terkait menjaga kerahasiaan kliennya? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Wiwin karena kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini, tetaplah di Bincang iNews.
Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews kali ini. Nah, ngobrolan seru kita sudah masuk ke segmen terakhir nih dengan Mbak Uyun dan juga Mas Hermanto tadi ya. Nah, ngomong-ngomong soal tugas dan fungsi notaris tadi adalah menjaga kerahasiaan dari isi akte yang hanya bisa diakses oleh orang-orang berwenang, yang dimana hanya nama-nama tercantum dan juga ahli waris yang dapat mengakses isi dari akte tersebut. Namun dengan adanya PMPJ atau prinsip mengenali pengguna jasa. Nah, ini mungkin saya akan lemparkan pertanyaan ke Mbak Wiwin tentang apakah dengan melakukan PMPJ ini tidak bertentangan dengan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya terkait menjaga kerahasiaan klien. Iya, penerapan PMPJ tersebut tidak bertentangan dengan pelaksanaan tugas notaris terkait kerahasiaan jabatannya, di mana pada penerapan PMPJ bagi notaris ini dilindungi oleh pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pencegahan
dan Pemberantasan TPPU. Nah, berdasarkan pasal tersebut memberikan jaminan bahwa notaris aman terhadap pelanggaran dari keterbukaan kerahasiaan terkait dengan adanya pelaporan terhadap PPATK adanya pelanggaran dari transaksi keuangan yang mencurigakan. Notarisnya dikecualikan berarti dikecualikan termasuk juga pihak-pihak yang menjadi pihak pelapor. Baik. Iya. Berarti tadi kalau seandainya tentang PMPJ ini yang dikecualikan tidak hanya notaris ya, ada advokat, kemudian ada akuntan publik. Iya. Baik. Oke, bagaimana jika pengguna jasa menolak untuk menerapkan PMPJ? Nah, jika pengguna jasa menolak untuk menerapkan PMPJ, maka notaris wajib memutuskan hubungan dengan pengguna jasa tersebut. Dan notaris juga wajib melaporkan ke PPATK paling lama 3 hari sejak notaris memutuskan hubungan dengan pengguna jasa. Begitu, oke. Iya. Nah, siapa saja nih yang akan mengawasi penerapan PMPJ terhadap notarisnya, Pak? Nah, untuk pengawasan penerapan PMPJ ini, di setiap Kanwilkumham mempunyai tugas mengawasi penerapan PMPJ terhadap notaris. Jadi bidang hukum di Kanwilkumham NTB memberikan formulir PMPJ kepada notaris untuk diisi. Dari situ dapat dilihat data-data bahwa notaris tersebut melakukan penerapan PMPJ atau tidak. Baik. Ini apakah untuk klien dari notaris ini sendiri diinformasikan bahwa notaris tersebut akan melakukan PMPJ terhadap kliennya begitu. Jadi dia akan menanyakan, saya ingin melakukan ini ya, PMPJ ya. Jadi terbuka saja, tidak hanya sekedar wawancara namun ditulis di bawah tangan seperti itu. Oh ya, tentu notaris itu memang harus menginformasikan tentang penerapan PMPJ, terutama terkait dengan jasa lingkup notaris yang terkait dengan pembelian dan penjualan properti dan pembelian, pendirian, dan penjualan badan hukum. Itu notaris wajib untuk menginformasikan kepada pengguna jasanya. Nah, disitulah jika pengguna jasa menolak, maka notaris wajib memutus hubungan dengan pengguna jasa tersebut. Baik, tadi mungkin sudah dijawab nih pertanyaan saya selanjutnya ini, tapi pengen diulik lagi nih ya, tentang pemberian gambaran tentang pengelompokan SRA atau Sectoral Risk Assessment yang termasuk dalam kategori tinggi di PMPJ ini, misal dari profil pengguna, kemudian bisnis pengguna jasanya, wilayah, jenis jasa, produk, bahkan negara asal pengguna jasa. Iya, jadi Kementerian Hukum dan HAM dan Majelis Kehormatan Notaris memang telah mengeluarkan panduan ataupun informasi yang dapat digunakan oleh notaris terkait dengan penilaian resiko. Nah, untuk penilaian resiko sektoral profesi notaris yang beresiko tinggi itu memang dikelompokkan menjadi beberapa aspek yang seperti tadi Mas sebutkan terkait dengan aspek profil pengguna jasa. Di sini resiko tinggi pengguna jasa itu adalah pengusaha ataupun wira swasta dan juga pegawai swasta serta korporasi perseroan terbatas. Jadi seluruh usaha ya, pengusaha begitu. Iya, nah ada lagi pengelompokannya Mas terkait dengan bidang jasanya, bidang pengguna jasanya ini yang mempunyai resiko tinggi adalah pada bidang perdagangan. Baik. Iya, dan untuk wilayah seperti tadi adalah yang mempunyai resiko tinggi Jakarta. Kemudian untuk jenis jasanya yang mempunyai resiko tinggi itu terkait dengan pembelian dan penjualan properti. Nah, untuk produk jasa yang mempunyai resiko tinggi terkait dengan akta pendirian perseroan terbatas dan akta perjanjian pengikatan jual beli. Baik. Iya. Ini cukup menjawab banyak pertanyaan saya yang tadi ya. Mungkin saya akan pikirkan pertanyaan selanjutnya. Tapi akan saya lemparkan dulu ke Mas Hermanto nih tentang fungsi dan tugas notaris tadi ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan tentang notaris. Tadi kan sudah soal PPAT ya. Tapi kalau seandainya notaris ini merangkap jabatan sebagai pengacara itu bisa nggak sih Mas? Berdasarkan undang-undang Mas ya, bahwa notaris itu adalah profesi profesional sehingga dia dilarang untuk merangkap jabatan. Baik. Seandainya dia mungkin menjabat sebagai anggota dewan di legislatif sana, itu bisa selama dia mengajukan cuti, artinya tidak melaksanakan tugas selama dia menjalankan perannya atau kedudukannya sebagai pejabat negara dan jabatan-jabatan lainnya. Berarti harus cuti ini dalam berapa jangka waktu tertentu sampai dia menyelesaikan
tugas dia ataupun keinginan dia untuk menjabat sebagai anggota legislatif tadi gitu ya. Kalau seandainya nih mungkin ada kelolosan ya notarisnya untuk lupa mungkin mengajukan cuti, tapi dia tetap mengeluarkan akte-akte ketika masih menjalani pencalonan sebagai anggota legislatif tadi. Apakah sah aktenya? Baik, kalau dilihat dari kasus seperti itu, kalau di NTB mungkin tidak ada ya. Kalau mungkin di luar, itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran administratif ya, yang bisa dilaporkan ke MPD, yang nanti bisa dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun akte yang dikeluarkan pada masa itu, sebenarnya dia tidak berhak untuk mengeluarkan akte ketika dia berprofesi sebagai misalnya tadi sebagai anggota Dewan Legislatif di DPRD maupun DPR RI. Jadinya aktenya itu dipertanyakan Mas, legalitasnya. Bisa seperti itu. Baik. Perbedaan tadi apa? Oke. Berhak dan sah. Apa maksud tadi Mas? Iya, karena dia sebenarnya tidak berwenang untuk mengeluarkan ketika dia sudah menjabat sebagai anggota dewan atau jabatan lainnya. Karena itu akte yang dikeluarkan pada masa itu dipermasalahkan, tanda kutip. Berarti ini batal demi hukum kalau saya merangkap jabatan seperti tadi itu ya? Ya, bisa seperti itu. Baik. Nah, ini kita sudah mencapai durasi closing kita nih. Mungkin sebelum kita tutup acara Bincang Anyus kali ini, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya Mas Hermanto. Saya? Terima kasih. Mungkin yang perlu kami sampaikan di sini bahwa jabatan notaris saat ini merupakan jabatan yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat, terutama untuk masyarakat yang melakukan kegiatan usaha yang ingin mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, termasuk juga untuk mendapat solusi ketika terjadi sengketa atau permasalahan di kemudian hari. Adapun untuk pelaksanaan tugas notaris, mungkin masyarakat yang mengalami kerugian mungkin kalau ada. Permasalahan perdata tapi ya? Ya, perdata. Itu bisa melaporkan notaris yang bersangkutan kalau dia administratif ke MPD atau langsung ke kantor wilayah hukum dan HAM. Apabila itu pelanggaran yang sifatnya pidana, bisa melaporkan ke pihak yang berwajib, kepolisian. Baik, terima kasih Mas Hermanto. Kalau Mbak Wiwi mungkin singkat saja untuk closing statement yang ingin disampaikan. Iya, terutama bagi notaris ya, agar jangan ragu ataupun takut untuk menerapkan PMPJ, karena pada dasarnya penerapan PMPJ itu untuk melindungi notaris dari kemungkinan tersangkut tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana pendanaan terorisme. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Wiwin dan juga Mas Hermanto sudah menjelaskan dan juga hadir di Bincang Anyus kali ini. Mungkin kita akan hadir di lain kesempatan nanti ya. Oke. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Mbak Wiwin dan juga Mas Hermanto tentang tugas dan fungsi notaris serta PMPJ tadi. Saya Hidayat Adesi pamit. Kita bertemu lagi di Bincang Anyus lainnya dan sampai jumpa.